Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info. Minggu-minggu ini saya nemu sebuah postingan yang cukup viral ya di beberapa grup mobil di Facebook yang membahas tentang kode produksi ban yang palsu. Postingannya ada di sini dan ini bukan cuma diposting di 1-2 grup mobil tetapi banyak sekali. Kemarin saya menemukan postingan seperti ini. Sebenarnya saya menelusuri ini kejadian di mana, terus kapan, itu terus terang saya tidak ketemu ya. Tetapi dari postingan ini kita bisa ngambil hal positif. Dan dari komen-komen yang ada di postingan-postingan ini memang ada beberapa orang yang benar, memang valid, pernah mengalami hal ini. Dan ini menurut saya cukup kritikal, cukup meresahkan karena ban itu adalah salah satu faktor safety yang benar-benar kritikal di dalam kendaraan, Mas Bro. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya, saya pernah menyampaikan ada 3 indikator kelayakan sebuah ban yang sangat berpengaruh terhadap safety. Yaitu salah satunya adalah kode produksi, yang kedua adalah kondisi fisik, yang ketiga adalah TWI atau Tread Wear Indicator atau keausan dari kembangannya si ban itu sendiri. Saya tidak akan membahas ke situ. Yang mau tahu lebih detail, link videonya saya kasih di kolom deskripsi, bisa dibuka setelah video ini selesai. Oke, saya tidak akan menelusuri ataupun membahas lebih dalam ya terkait kejadian ini di mana, kapan, dan dialami oleh siapa. Yang jelas ada sisi positif yang bisa kita ambil Mas Bro, yang bisa kita pelajari. Nanti akan saya berikan tips-tips seperti apa sih ketika kita akan membeli ban, entah itu ban baru ataupun ban bekas, supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Karena biasanya termasuk diri saya pribadi, kalau saya membeli sebuah ban, entah itu ban baru ataupun ban bekas copotan gitu kan, biasanya ban copotannya adalah ban yang favorit ya, kondisinya masih seger, tetapi harganya bisa lebih murah. Itu biasanya yang dilihat selain dari ketebalan ban, yang paling penting adalah kode produksi. Jadi kita bisa tahu umur si ban itu berapa. Nah, buat kawan-kawan yang belum tahu cara membaca kode produksi ban itu seperti apa, sekedar saya refresh. Di sini kan ada 4 buah digit angka gitu. Nah, ini menunjukkan yang 2 digit angka pertama ini adalah minggu keberapa dia diproduksi, dan digit kedua berikutnya adalah tahun berapa dia diproduksi. Contohnya di sini 1719, artinya ban ini diproduksi minggu ke-17 tahun 2019. Seperti itu Mas Bro. Jadi seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya, terkait dengan masa expired ban ataupun masa kedaluarsa dari sebuah ban. Ini tidak ada standarnya, sebenarnya tidak ada standarnya karena tergantung dari merek ban ataupun kualitas dari kompon. Tetapi para pecinta otomotif, termasuk ahli-ahli otomotif ataupun orang-orang yang berpengalaman di bidang otomotif, banyak yang menyepakati bahwa ban yang berusia 5 tahun ke atas itu sudah patut diwaspadai. Jadi kalau beli ban biasanya kita cari yang seger ya. Kalau beli ban second ya biasanya kita cari yang umurnya itu maksimal 3 tahun. Kalau sudah ada kasus seperti ini jadi ngeri gitu loh. Karena kita beranggapan ban itu masih seger, masih muda, ternyata itu adalah ban lama. Oke, kita lanjutkan dengan tips seperti apa sih kita membeli ban supaya terhindar dari hal-hal seperti ini. Tentunya ini versi saya ya, kita langsung ke mobil saja. Oke, berikut ini adalah tips-tips kita membeli ban, baik itu ban second ataupun ban bekas, supaya terhindar dari oknum-oknum penjual nakal Mas Bro ya, yang mengakali atau memalsukan kode produksi. Tips yang pertama, kawan-kawan harus perhatikan harga ya. Harga apabila kawan-kawan menemui harganya itu terlalu jauh di bawah standar, itu patut dicurigai Mas Bro. Karena sebenarnya harga ban itu kan dia sudah punya standar gitu kan, dari pabriknya juga pasti ada standar kulakannya lah seperti itu. Kalau memang harganya itu sudah jauh di bawah standar, itu ada sesuatu. Kawan-kawan harus memeriksanya lebih detail. Terus yang kedua, kawan-kawan periksa kode produksi ya. Ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan. Kawan-kawan harus periksa apakah ban itu produksinya tahun berapa supaya bisa tahu umurnya dan bisa memperkirakan kualitas dari kompon si ban itu sendiri. Terus selanjutnya kawan-kawan bisa korek-korek ya di tepi-tepi pinggir kode produksi ini, apakah ada kemungkinan ngeletek. Karena dari berbagai sharing kawan-kawan yang sudah mengalami dapat ban dengan kode produksi palsu, itu dia mudah dikletek. Bahkan ada beberapa kawan yang dia itu dapat gitu kan, disemprot pakai steam itu dia ngeletek ininya. Jadi kalau memang ini palsu, ini dikletek seperti ini harusnya bisa. Jadi pastikan ini dia tidak ngeletek.
Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, kawan-kawan bisa perhatikan kondisi fisik ban ya. Kondisi fisik itu mulai dari ketebalan tread, terus apakah dia sudah menyentuh TWI atau belum gitu kan. Terus selanjutnya bisa jadi cacat, misalnya sobek ataupun retak ataupun pecah seperti itu. Sama yang selanjutnya bisa kawan-kawan perhatikan retak halus ya atau retak rambut. Biasanya kalau ban yang sudah berumur itu dia mengalami retak halus di dinding-dinding ban seperti ini. Khususnya di samping seperti ini ya, karena di samping ini dia akan menjadi permukaan elastis. Ketika dia terkena beban, dia akan menjadi yang paling elastis dan mudah diamati di area sini. Perhatikan dengan detail kawan-kawan ya, sisi dalam ataupun sisi luar harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya yaitu kita bisa menekan dengan kuku seperti ini. Kalau ban masih bagus atau komponnya itu masih empuk, ketika kita tekan, dia tidak berbekas mas bro. Dia akan kembali seperti bentuk semula. Jadi nggak ada bekasnya. Tapi kalau ban yang komponnya sudah keras atau karetnya sudah keras, ketika kita tekan, dia akan tidak kembali seperti semula atau tidak elastis. Kita pasti kerasa lah seperti itu. Nah kalau ini ban produksi tahun 2019, ini masih benar-benar masih kenyal. Dia ditekan dengan kuku seperti ini, tidak ada bekasnya. Nah terus selanjutnya yaitu adalah rambutnya ini mas bro. Rambutnya ini masih elastis. Jadi kalau kita tarik nih, kita tarik seperti ini dia masih mulur. Tapi kalau ban-ban yang sudah tua, sudah lama, ketika kita tarik dia sudah tidak elastis atau langsung dia putus. Jadi kawan-kawan bisa tarikin ya rambutnya seperti ini, bisa kawan-kawan tes. Jangan cuma 1-2 sampel, karena kadang-kadang rambut ini juga cacat ya. Maksudnya cacat itu di sisi pangkalnya ini dia sudah agak sedikit sobek, jadi ketika ditarik itu langsung putus. Tapi kalau kawan-kawan nyoba beberapa rambut seperti ini, nanti pasti akan ketahuan apakah ban itu masih mulur ataupun sudah tidak elastis seperti itu mas bro. Terus yang terakhir yaitu kondisi kawat ya, ataupun bibir kawat yang di dalam sana yang bersentuhan dengan velg. Itu kawan-kawan bisa tekan-tekan itu untuk memastikan bahwa tidak ada kawat yang putus ya ataupun patah. Karena kalau ketika kawat ban yang melingkar ini dia patah atau putus, otomatis dia sudah tidak bisa dipakai, ataupun ketika ini adalah ban tubeless pasti akan bocor terus. Seperti itu mas bro tips dari saya di video kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua bisa terhindar dari oknum-oknum penjual nakal yang berusaha berbuat curang pada kita ya. Demikian, terima kasih.